Ya halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ritan Fos. Oke, sama seperti video-video sebelumnya yang pernah kita bahas mengenai jenis dan macam-macam komponen pada suatu rangkaian mesin HP. Namun kali ini kita akan bahas secara lebih dalam dan lebih spesifik lagi mengenai bentuk dan fungsi serta ciri pada suatu rangkaian komponen. Iya, karena banyak sekali jenis komponennya dan pasti tentunya untuk cara pengukurannya pun juga berbeda kan kawan ya. Maka hal ini wajib banget untuk kita bahas. Jadi untuk itu silahkan simak dan tonton video ini sampai habis karena materi-materi yang akan saya berikan adalah materi kursus yang jika kawan-kawan belajar di luar sana harus mengeluarkan jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah. Namun kali ini saya akan berikan secara gratis untuk kalian semua. Tapi sebelumnya mohon bantuan dan dukungannya dengan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Yang tentunya nanti akan terus bisa memberikan materi-materi khususnya seputar dunia servis HP kawan-kawan ya. Oke, langsung aja nggak perlu lama-lama kita bahas ya. Di sini saya ada beberapa unit mesin HP, tentunya dengan tipe HP yang berbeda-beda kawan-kawannya, mulai dari Redmi, Samsung, Lenovo, gitu kawan-kawannya. Untuk mesin HP, untuk PCB atau mainboardnya itu kalau dari segi fisik itu pastinya tentunya berbeda-beda ya bentuknya kan kawan ya. Seperti ini pasti beda dengan ini bentuknya, ini juga beda dengan ini ya kan kawan ya. Tapi pada dasarnya untuk komponennya itu bentuknya sama ya, mungkin ada sedikit perbedaan itu pun nggak jauh, jadi tergantung bagaimana cara kita memahaminya gitu kan kawan ya. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas komponen yang paling umum dulu ya kawan-kawan ya, yang paling mudah kita pahami dan yang paling sering mengalami masalah atau sering mengalami terjadinya short atau konslet gitu. Yang pertama adalah kapasitor kawan-kawan ya. Jadi kita harus tahu betul bentuk kapasitor yang mana, bentuk resistor yang mana, coil yang mana, fuse atau resistor, dan esi-esi lainnya gitu kan ya. Jadi jangan lagi kita bilang bahwa komponen-komponen yang kecil itu adalah kutu-kutu gitu, jangan lagi kan ya, karena itu tidak profesional gitu. Jadi kita langsung aja sebutkan nama komponennya gitu. Ya, ini adalah salah satu contoh kapasitor kawan-kawan ya, seperti ini ya. Nah ini dia itu kalau secara fisik itu cirinya untuk ciri warnanya tuh dia agak kecoklat-coklatan atau ke kuning-kuningan kan kawannya, seperti ini ya. Dan juga ini adalah kapasitor nih ya. Nah, ini adalah salah satu komponen yang umum yang sering terjadinya masalah short atau konslet kawan-kawannya. Jadi kita harus tahu betul bahwa ini adalah kapasitor ya. Dan untuk cara pengukurannya pun sama seperti biasanya, kita pakai mode dioda. Yang probe merah kita tempelkan di ground dan yang probe hitam kita tempelkan di salah satu kakinya ya. Jadi harus ada salah satu kakinya yang berbunyi ya. Jadi ketika dua-duanya berbunyi kita tempelkan seperti ini bunyi gitu, itu artinya short tuh ya kawan-kawan ya. Jadi harus ada satu yang berbunyi dan satu mengeluarkan nilai gitu. Itu ciri kalau kapasitor itu bagus. Tapi kalau dua-duanya terhubung dengan ground berarti itu rusak kan kawan ya. Ya, seperti ini juga, ini adalah kapasitor ya kawan-kawan ya. Ini salah satu bentuk kapasitor. Jadi jangan sampai keliru ataupun jangan sampai salah membedakan mana yang kapasitor, mana yang resistor gitu ya. Kalau yang resistor itu dia lebih cenderung ke warna hitam ya, lebih ke hitam-hitaman ya. Ya, seperti ini kawan-kawan ya. Ini untuk resistor ini dia cenderung lebih hitam warnanya, lebih pekat ya dibanding dengan kapasitor. Kalau kapasitor kan lebih ke kuning-kuningan, tapi kalau resistor dia lebih ke hitam-hitaman seperti ini kawan-kawan ya. Jadi jangan sampai salah membedakan ya. Juga banyak banget kalau untuk resistor ya lebih kecil-kecil ya ukurannya ya, seperti ini ya, dia lebih kecil-kecil ukurannya. Atau bisa juga untuk resistor ya, dia tuh memiliki lambang atau kode dengan kode R gitu kan kawan ya. Bentar saya carikan. Ini ada kodenya R ya. Bentar loh. Nah, ini ya.
Ini dia ada R010 ya. Ini adalah resistor kawan-kawan ya, karena depannya ada kode R ya, artinya resistor seperti itu. Nah, ini juga ada komponen yang kodenya R juga kawan-kawan ya. Nah, ini R220 ya, ini juga resistor kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan salah membedakan antara kapasitor, resistor. Jadi harus benar-benar tahu ya kita ya. Lalu yang ketiga atau yang berikutnya itu adalah coil kawan-kawan ya, atau kumparan. Nah, kalau untuk coil ini berbeda-beda ya bentuknya kawan-kawan ya, berbeda-beda, tapi untuk cara pengukuran dan fungsinya pun sama. Fungsi dari coil itu sebagai penstabil arus, jadi mengubah arus menjadi suatu arus elektromagnetik gitu ya. Kalau kapasitor itu kan untuk penstabil tegangan atau untuk menampung sementara suatu tegangan itu. Tapi kalau coil itu untuk penstabil arus. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa contoh coil yang bentuknya berbeda-beda kan ya, seperti ini. Kalian lihat. Nah, di sini ini ada suatu komponen ya. Ini kalau kita lihat di dalamnya ini ada suatu lilitan ya, lilitan kawat. Nah, ini adalah coil. Coil ya, ini juga coil ya kawan-kawan ya. Ini HP Lenovo kawan-kawan ya, HP Lenovo. Ini adalah komponen yang dinamakan coil ya. Beda halnya dengan HP ini HP Redmi ya. HP Redmi, nah bentuk coilnya seperti ini ya kawan-kawannya, dia hitam sekali nih. Tuh, seperti ini. Tuh. Ini coil ya. Beda ya. Untuk secara fisiknya beda ya. Yang ini dengan yang ini beda. Jauh bedanya ya. Tapi untuk cara pengukurannya dan fungsinya pun sama. Kalau untuk pengukurannya tinggal ukur aja, itu sangat mudah sekali ya. Kita tempelkan yang merah, prof merah multitester ke ground, dan yang hitam kita tempelkan di salah satu kaki koilnya. Misalkan gini, tempelkan di sini, lalu tempelkan sini. Jadi tidak boleh ada salah satu kaki koil itu yang terhubung dengan ground gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan multitester dengan skala dioda mode, lalu kita tempelkan di sini kok bunyi tit, ya itu short berarti. Atau di sini juga bunyi tit, short berarti. Jadi harus tidak ada yang terhubung dengan ground, atau dia tidak ada hambatannya kan kawannya, 0.00 gitu ya. Kalau untuk coil ya. Dan juga di sini ada coil juga ya, dengan bentuk yang berbeda juga kan Pak, tentunya ya. Nah, ini. Nah, ini juga bentuknya beda ya. Tuh. Ini juga coil tuh. Jadi kita harus paham betul ya suatu komponen ya. Jadi jangan lagi, pokoknya mulai dari sekarang jangan lagi bilang bahwa satu komponen yang kecil-kecil itu kutu-kutu, itu nggak boleh ya. Kita harus sebutkan apa nama komponennya gitu supaya lebih kelihatan profesional gitu. Oke ya, sini ada satu komponen yang satu fungsi sama pengukurannya, tapi bentuk fisiknya beda dan namanya sama, yaitu coil atau kumparan gitu. Nih. Oke, lanjut, kita bahas yang umum-umum dulu ya kan ya. Lalu yang berikutnya adalah sikring ya, atau fuse. Sikring juga bisa dibilang fuse. Nah, hampir sama resistor ya untuk bentuk sikring. Tapi kalau sikring itu dia biasanya ditandai dengan kode 0 ya. Mana ya? Nah, ini nih. Ya, ini. Ini adalah salah satu bentuk komponen dari yang namanya sikring atau fuse ya kan ya. Beda sama resistor ya. Ya, hampir sama sih sebenarnya. Nih, seperti ini ya. Dia hampir sama dengan resistor ya. Warnanya pun sama, hitam, dan di pojok-pojoknya ada warna putih-putihnya ya. Tapi kalau sikring pasti selalu ditandai dengan 0 atau Q gitu ya. Kalau yang di baterai-baterai itu ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi jangan salah membedakan ya. Yang jelas pokoknya sikring itu pasti ada kodenya 0 gitu.
Dan kalau untuk sikring itu fungsinya sebagai pengaman arus dan tegangan. Jadi dalam satu rangkaian nih, misalkan ini ada rangkaian ya, ada rangkaian, di sini dikasihlah sikring. Jadi ketika dalam satu rangkaian ini ternyata ada over tegangan, ya maka yang pertama kali rusak adalah sikringnya duluan gitu. Jadi sebagai pengaman gitu. Dan untuk cara pengukurannya pun sama ya, sama coil itu sama persis, tidak ada bedanya untuk cara pengukurannya, tidak ada nilainya ya, 0,000 kalau kita menggunakan multitester dengan skala dioda mode sama 0,000. Yang membedakan dia ada kode nolnya itu kan ya. Yang berikutnya kita bahas ke IC kan ya. Yang pertama adalah IC power ya. Gimana sih cara menentukan di mana letak IC power, di mana letak IC CPU, di mana letak IC flash atau eMMC gitu kan. Nah, untuk IC power ya, ini sangat gampang sekali ya. Kalau ciri fisik IC power itu ya, itu identik ditandai dengan identik dengan dikelilingi suatu komponen yang namanya coil atau kapasitor ya, seperti ini. Ini ada IC ya, saya balik ya, ini Qualcomm kan ya, ini Qualcomm, dan di sekitarnya ini identik dengan komponen yang namanya coil dan kapasitor nih. Kalau ada rangkaian yang seperti ini ya, lalu di tengahnya ada IC, ini sudah dipastikan bahwa IC tersebut adalah IC power kan kawan ya. Jadi identik dengan komponen yang namanya coil dengan kapasitor ya, pasti dikelilingi itu. Kenapa banyak sekali coilnya, kenapa banyak sekali kapasitornya, supaya tegangan dan arusnya itu stabil gitu. Ya kan, paham ya, masuk ya. Oke, mana saya contohkan lagi. Nah, seperti ini juga ya, ini juga adalah IC power kawan-kawan ya. Nah, di sini dikelilingi oleh komponen yang berupa coil, kapasitor ya. Oke. Nah, oh ya, ini ada lagi. Kebetulan ada nih. Ini apa coba nih? Ada yang tahu nggak ini apa? Ini kelihatannya seperti mikrofon ya kan kawan ya. Seperti mikrofon yang pada umumnya kita tahu. Bukan, ini bukan mikrofon. Ini adalah kristal atau pembangkit sinyal kan. Kalau mikrofon itu dia ada titiknya di tengah, ada lubangnya di tengah sini untuk menangkap suara gitu. Tapi kalau nggak ada ya, ini namanya kristal, apalagi dia di dekat IC power ini. Kristal untuk pembangkit sinyal. Ya, kembali lagi ke IC power ya. Ya, jadi dia identik dengan komponen-komponen pendukung lainnya seperti ini, kapasitor dan coil ya kan ya. Sama seperti ini juga nih ya, tuh sama ya. Lalu yang kedua, gimana cara menentukan di mana CPU atau eMMC ya? CPU atau eMMC juga sangat mudah kan ya, cara mengetahui letak dan bentuknya. Jadi kalau untuk CPU ya, nah di sini kan ada IC power dengan chipset Qualcomm ya kan ya. Kalau chipsetnya Qualcomm, chipset IC power Qualcomm, biasanya CPU-nya juga ngikut Qualcomm kan, rata-rata gitu ya. Kalau IC powernya MediaTek, CPU-nya juga MediaTek, rata-rata sih ngikut kayak gitu ya. Nah, ini IC power, ini CPU, ini eMMC. Lalu gimana? Ini sih kayak gini, tombolnya tuh hilang ininya. Tombolnya hilang? Apa sih? Patah gitu loh. Patah. Oke, lanjut kawan-kawan ya. Untuk CPU ya, ini CPU. Lalu di sini di sampingnya ada yang namanya eMMC ya kawan-kawan ya. Ya, jadi cirinya dia sangat berdekatan ya antara CPU dengan eMMC. Kenapa kok berdekatan ya? Karena supaya untuk memperpendek jalur komunikasi antara CPU dan eMMC ya, supaya tidak terjadi noise gitu kan ya. Supaya tidak terjadi noise, jadi dibuatnya selalu berdekatan ya kan ya. Seperti ini juga berdekatan ya. Namanya berdekatan ya. Ini juga berdekatan, CPU dan eMMC pasti berdekatan. Lalu yang membedakan apa? Nah,
Kalau CPU itu kan mengikuti ini ya chipsetnya IC Power ya. Misalkan ini Qualcomm, ini juga Qualcomm. Ya, ini juga nih Qualcomm nih. Ini IC Powernya Qualcomm, ini juga CPU-nya Qualcomm juga ya. Lalu kalau untuk MMC biasanya dia tuh keterangannya, dia tulisannya tuh kayak berhubungan dengan merek kan ya, seperti ini Sky, atau ada misalnya ada Toshiba, terus ada Kingston juga ada ya, mana ya, ada Samsung. Nah ini MMC nih, dia mereknya Samsung kawan-kawan ya. Ini bisa di moga-moga ini kelihatan ya, ini Samsung tuh ya, ini Samsung ya. Kalau ini kan CPU-nya Qualcomm nih ya, Qualcomm. Ini Samsung ya. Terus biasanya ada juga tadi itu ya, apa sih ya, pokoknya yang jelas dia merek gitu kan, yang merek kayak suatu brand gitu ya, kayak Toshiba, terus Kingston, Vandix dan sebagainya gitu ya. Kalau untuk eMMC karena itu kan hubungannya dengan memori internal ya, jadi dia biasanya untuk namanya terkait dengan brand gitu kan kawannya ya, seperti itu. Jadi kalau untuk IC Power itu dia lebih kecil ya ukurannya ya, mungkin seperempatnya dari ukuran CPU dan juga ukuran MMC ya, lebih kecil lah, seperti ini lebih kecil, dan dia identik dengan komponen coil dan kapasitor. Dan kalau untuk CPU dia pasti selalu berdekatan dengan MMC karena untuk memperpendek jalur komunikasi supaya tidak terjadinya noise gitu kan kawan ya. Dan untuk CPU itu pasti mengikuti chipset dari IC Powernya ya. Kalau IC Powernya Qualcomm, CPU-nya juga Qualcomm, MediaTek, lalu CPU-nya juga MediaTek. Dan cirinya kalau untuk MMC itu biasanya dia berhubungan dengan merek atau brand, biasanya di Samsung, Vandix, terus Kingston dan sebagainya, itulah kan-kannya. Nah seperti itu. Lalu apalagi ya? Oke, untuk IC yang lainnya kan-kannya tunggu. Ini masih banyak yang perlu kita bahas nih. Kita bahas dulu secara umum, nanti di video selanjutnya kita pecahkan satu persatu gitu ntar. Mana ya? Oke, seperti ini ya untuk IC. Lanjut ya. Di sini ada kotak nih, ada kotak. Nah, ini IC apa gitu kan, kita nggak tahu nih. Kita lihat komponen di sekitarnya nih. Komponen di sekitarnya ada kapasitor nih 2, terus ada coil, lalu di sini ada dioda. Berarti ini adalah IC charger kan kawan ya, karena ini dekat sekali dengan namanya jalur VBAT ya, dengan konektor baterai. Nah, ini adalah IC charger ya, seperti itu. Lalu di sini ada ya komponen kecil lagi nih, ini IC apa nih gitu. Ini ada IC kaki 6 kan ya, kalau kita perhatikan ini ada 6 kaki ya di sini. Biasanya rata-rata sih 6 kaki, ada IC 6 kaki, lalu ada coil, ada kapasitor, lalu ada fuse juga di sini, lalu ada dioda. Lalu ini IC apa nih? Nah, ini adalah IC backlight atau ini rangkaian modul backlight lah, seperti itu kan ya. Iya kan kawan ya, berhubung durasinya sudah terlalu lama, mungkin saya rasa cukup sampai di sini kan ya. Dan untuk komponen yang lainnya seperti konektor cas, terus konektor LCD, konektor mainboard, soket-soket itu lah, soket yang berhubungan dengan soket dan konektor ya, saya rasa kalian paham ya. Mikrofon, terus antena sinyal tuh, saya rasa kalian paham ya, nggak perlu dijelaskan. Nah di sini kalau ini untuk sinyal, bukan sinyal sih, apa, sensor ya, sensor ultrasonik ini ya, untuk telepon. Ketika ada telepon kita dekatkan ke telinga, lalu layar secara otomatis itu mati. Ini adalah sensor ini bekerja. Nah itu ya, ini konektor SIM card, ini konektor memory card ya. Nah, seperti itulah. Ini ada LED flash ya. Nah, kalau untuk yang seperti ini kalian semua paham ya tentunya ya. Oke, saya yakin lah bisa kalian. Oke kawan-kawannya, mungkin itu aja yang bisa saya berikan buat kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa paham yang saya sampaikan, bisa dimengerti kawan-kawannya. Buat kalian tetap semangat, buat yang baru belajar servis ya tetap semangatlah, terus belajar, tingkatkan skill ya. Jangan pernah menyerah ya, jangan mudah putus asa gitu ya.
Kalau gagal coba terus sampai kita berhasil kawan-kawan ya, sampai kita jadi benar-benar jadi teknisi yang profesional dan berkualitas tentunya. Oke kawan-kawan ya, mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.